Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Toiba TV. Hari Sabtu tanggal 14 September 2024. Kali ini yang akan saya beritakan adalah terkait dengan dugaan penipuan yang dilakukan oleh CV Keisha Al-Mansur yang pemiliknya adalah Haji Amanah atau Arab. Belakangan kasus ini kemudian mencuatkan nama Yusuf Mansur. Saudara-saudara, pada dua hari yang lalu dari sekarang, itu penyidik di Polda Metro Jaya kembali memeriksa lagi, mengambil keterangan lagi 3 korban dari investasi ini. Menurut Jenny Mustafa, pada minggu depan ada 3 orang terakhir yang akan dimintakan keterangannya. Saudara-saudara, banyak sudah video saya yang membicarakan soal dugaan penipuan ini. Ada selain Yusuf Mansur di dalamnya, ada kemudian Haji Amanah atau Arab yang ada dalam pusaran kasus dugaan penipuan ini. Ada satu tokoh yang juga ada dalam pusaran masalah ini yang bernama Masindi Pradita. Masindi Pradita ini di Tangerang sana itu dikenal sebagai ketua dari sebuah LSM yang cukup dibicarakan di Tangerang, yakni LSM Kampak Mas. Seperti yang sudah saya beritakan pada video-video terdahulu, kali ini saya beritakan lagi. Masindi Pradita ini dalam beberapa dokumen yang nanti saya perlihatkan itu menunjukkan keakraban dia dengan Yusuf Mansur dan si Amanah sendiri. Dalam sebuah video di Instagram milik atas nama Masindi Pradita, kita melihat bahwa bagaimana dia dan Yusuf Mansur akrab. Bahkan dalam Instagram itu Masindi Pradita mengatakan bahwa Yusuf Mansur adalah guru besarnya. Beberapa video berikut ini saya dapatkan dari para korban investasi itu sendiri, di mana di situ diperlihatkan bagaimana keakraban antara Yusuf Mansur, Haji Amanah dan Masindi Pradita. Masindi Pradita dan LSM Kampak Masnya ini adalah orang dan lembaga yang menerima kuasa pertama dari para korban untuk meminta kembali uang yang telah dikumpulkan oleh Haji Amanah. Beberapa dokumen berikut ini akan saya perlihatkan bagaimana Masindi menerima kuasa dari para korban untuk meminta kembali uang mereka. Juga ada video yang memperlihatkan bagaimana Masindi Pradita meminta kepada Amanah untuk menandatangani persetujuan untuk mengembalikan uang yang telah dia kumpulkan, uang korban yang telah dia kumpulkan. Juga kita akan melihat kembali sebuah video di mana dia mengaku bahwa Yusuf Mansur telah menyerahkan sertifikat beberapa bidang tanah kepada dia, Masindi Pradita, sebagai jaminan bahwa uang para korban itu akan dikembalikan dengan sertifikat tersebut. Ada satu video yang menarik. Video ini saya dapat dari salah satu korban Keisha Al-Mansur. Di situ memperlihatkan ketika Masindi menerima kuasa dari para korban investasi ini, di dadanya itu tergantung sebuah lencana yang mirip lencana polisi. Apakah lencana ini benar-benar lencana resmi polisi sebagai anggota polisi atau apa, kita juga tidak tahu. Saya tidak tahu persis. Yang pasti lencana tersebut mirip dengan lencana yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia. Kita tentu mempertanyakan atau boleh bertanya, kenapa dan apa maksud dari Masindi Pradita memakai lencana mirip lencana Polri itu? Apakah untuk menakut-nakuti para korban investasi ini, atau dia ingin mempertegas bahwa dia dengan lencana mirip lencana polisi itu mampu untuk meminta kembali uang mereka dari Amanah? Saudara-saudara, kita tentu juga bertanya, Yusuf Mansur, Haji Amanah dan Masindi Pradita adalah 3 sohib, 3 teman akrab.
lalu uang itu dikumpulkan oleh Amanah, kemudian dia menghilang, terus muncul Yusuf Mansur berjanji akan mau menggantikan uang para korban ini. Kemudian Masindi Pradita menerima kuasa dari para korban untuk meminta uang mereka dikembalikan oleh Haji Amanah. Jadi ketiga sahabat ini, masalah ini berputar di antara mereka, Haji Amanah, Yusuf Mansur, dan Masindi Pradita. Silakan kita mengambil kesimpulan sendiri tentang masalah ini. Saudara-saudara, poin dari video ini saya mau memperlihatkan bahwa semua bisnis yang dirancang oleh Yusuf Mansur itu hampir semuanya mentok, hampir semuanya mati, kecuali warung Stick and Shake. Warung Stick and Shake itu kita lihat, kita saksikan bahwa masih tetap berjalan, bahkan beberapa waktu belakangan ini berdiri lagi beberapa warung stick di beberapa daerah. Kenapa begitu? Karena warung Stick and Shake ini dimanajemeni oleh Jody Brotosuseno. Jody Brotosuseno kita tahu bahwa dari orang tuanya itu memang sudah pandai berbisnis kuliner. Begitu juga dengan Jody Brotosuseno, dia sangat piawai dan sangat profesional untuk mengurusi dan membangun sebuah bisnis kuliner. Itulah sebabnya kenapa bisnis Yusuf Mansur yang bernama warung Stick and Shake itu masih bertahan sampai hari ini. Hanya saja kita perlu memperdalam dari mana uang Yusuf Mansur yang dipakai untuk membangun warung Stick and Shake dan mengembangkannya. Itu yang perlu kita dalami pada masa-masa depan. Juga kemana uang yang dipakai, uang hasil bisnis warung Stick and Shake itu dipakai oleh Yusuf Mansur. Apakah masih seperti apa yang dia katakan untuk membiayai rumah-rumah tahfiz dan santri-santri dalamnya? Nanti kita akan mendalami pada masa-masa depan. Berikut ini juga saya lampirkan sebuah video di mana Zeni Mustafa dan 3 korban Kaisa Al-Mansur sesaat setelah mereka memberikan keterangannya pada penyidik di Polda Metro Jaya. Sampai bertemu pada video-video yang akan datang masih terkait dengan kasus-kasus hukum yang menjerat atau yang melingkupi Yusuf Mansur dan lain sebagainya. Terima kasih perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kamis tanggal 12 September 2024, Pak Zeni Mustafa dan klien-kliennya di Polda Metro Jaya terkait kasus Kaisa Al-Mansur. Nanti Pak Zeni jelaskan kepada kita peristiwa hari ini di sini, Pak. Ya, jadi hari ini saya mendampingi 3 orang klien saya yang mana berkaitan dengan perumahan Kaisa Al-Mansur. Ya. Hari ini sudah diperiksa ada 19 karena kemarin ada sekian orang, terus kemudian 3 lagi, jumlah totalnya sudah 19. Cuma seorang. Nanti masih ada lagi. 20 orang. 20 ya. Masih ada lagi. 17 tambah 3 berarti 20. Ya. Masih ada 3 orang korban lagi yang harus diperiksa hari ini. Sama semua tadi keterangan, dia diambil keterangannya berkaitan dengan pembelian DP rumah Kaisa Al-Mansur itu. Yeah. Jadi intinya ketiga-tiganya mereka menyerahkan uang langsung kepada Haji Amanah atau Arab tersebut. Langsung. Yeah. Kemudian masing-masing yang masnya ini 110. 110 Mas ini. Mas ini, terus kemudian 80 juta, ya. Terus kemudian 85 juta. 85 juta. Ya. Semua, Pak. Semua ya. Ya. Jadi ada yang masing-masing ini kan berbeda-beda. Cuman ya di atas 80-an. Dari ketiga teman-teman ini yang sudah dapat uang dari Yusuf Mansur berapa aja? Semua dapat. Semua dapat. Ya. Berapa? Ada sekitar 13 kali pembagian ya. Jumlahnya total kurang lebih sekitar 12 jutaan ya. Ada yang 13, ada yang sekian, ada. Mas, setelah terima uang dari Yusuf Mansur itu masih ada komunikasi nggak dengan dia? Nggak ada. Kita terima uangnya itu dari koordinator. Koordinator. Ya, jadi ditransfer kepada koordinator baru didistribusikan. Iya. Tapi semua modusnya sama, bahwa mereka dijanjikan rumah yang ini nanti rumahnya dibangun di sini, terus kemudian suruh DP, iming-imingnya yang menjadi mereka tertarik adalah perumahan syariah. Syariah. Ya, jadi tidak ada bunganya.
Jadi flat nanti kekurangannya berapa, terus mau diangsur berapa tahun. Ngomong-ngomong udah pada punya rumah belum sekarang? Belum, Pak. Kalau yang masa belum punya rumah. Iya, belum ya. Masnya udah yang belum? Udah punya ya. Kalau Mas ini apa bunda ya tidak pernah pesta karena orang tuanya ya. Iya. Ya. Udah punya rumah Mas? Punya. Tapi ya ngangsur apa? Ngangsur gitu. Oke. Mas-masnya gimana pesan kepada Yusuf Mansur, silakan. Ada mau pesan apa gimana? Pesannya jangan mengatasnamakan agama ya. Iya. Untuk keperluan pribadi. Iya. Intinya kita jangan membohongi publik lah. Gitu ya. Basicnya dia yang mau agama. Gitu ya. Yang lain gimana Mas? Sama sih. Sama pesannya sih. Ya intinya jangan bergerak di bidang investasi yang akhir-akhirnya membohongi masyarakat. Jadi korbannya semua kan ada yang korban semua sudah setor DP tapi rumahnya sampai dengan sekarang juga tidak terrealisasi dan menghilang orangnya. Iya, kalau bekas rumahnya itu sekarang jadi apa Mas? Yang rumah yang dijanjikan itu? Masih jadi tanah kosong. Masih tanah kosong. Udah tumbuh itu ya? Jadi investigasi kami bahwa di tanah-tanah yang ditawarkan akan dibangun rumah itu memang belum dibayar. Belum dibayar. Oh, jadi pemilik tanahnya itu belum dibayar oleh? Belum dibayar. Kalau toh dibayar paling hanya DP-nya saja. Iya, jadi pemilik tanah itu memang belum dibayar oleh Keis Al-Mansur. Jadi mungkin sudah ada deal-dealan hanya dibayar misalnya sama oleh amanah itu di DP misalnya 2,5% atau 5%, terus sudah ditawarkan lagi, terus nggak diteruskan kan pembeliannya, dan rumahnya juga tidak dibangun. Dan satu tanah itu bisa ditawarkan kepada 10 orang. Tadi dalam pemeriksaan tadi menyebut nama Yusuf Mansur, teman-teman. Menyebut ada pengembalian. Iya. Jadi ada janji Yusuf Mansur akan take over, kemudian akan mengembalikan, dan mereka sudah terima dari Yusuf Mansur disebutkan. Gitu ya? Iya. Oke. Kita bertemu pada video yang akan datang. Pak Jenny masih mengawal teman-teman korban perumahan investasi perumahan Keis Al-Mansur yang teman-teman ini, korban-korban ini selalu menyebutkan nama Yusuf Mansur ada dalam peristiwa ini. Sampai bertemu pada video yang akan datang. Terima kasih banyak semuanya ya. Mudah-mudahan nggak hujan lagi. Ini dia yang dicari-cari Arab. Jangan kabur lah. Iya, Pak Kiai, siap. Kita hadapi. Amin. Ya, amin. Namanya masalah itu harus kita selesai. Amin. Selesaikan. Amin. Ya enggak? Amin. Insya Allah kita punya Allah. Amin. Yang penting kita tobat. Amin, Pak Kiai. Apa yang salah kita perbaiki. Amin. Betul nggak Bang Sandi? Amin. Hah? Betul. Amin. Masalah sih, namanya juga manusia, masa nggak punya masalah? Amin. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini hari Selasa tanggal 3 Maret 2020. Saya Ketua Umum LSM Tampak Maseri. Hari ini saya sudah bertemu dengan Pak Kiai dan saya sudah memegang dua aset milik Pak Kiai atas nama istri Pak Kiai Yusuf Mansur, masing-masing seluas kurang lebih di wilayah Alas Tua luasnya ini kurang lebih 1000 meter dan yang satu ini 2000 meter ya. Ini atas nama Ibu Siti Maimunah, istrinya Bapak Kiai Yusuf Mansur. Nah, ini bisa saya perlihatkan. Mungkin ini asli, nanti saya tidak bawa pada saat pertemuan dengan rekan-rekan customer karena mungkin saya bawa kopinya. Tapi ini udah ada di tangan saya, bisa dicek ini ya, atas nama Ibu Siti Maimunah. Ya. Nanti kopi akan saya bawa dan saya akan perlihatkan. Mungkin nanti dasar dari surat ini yang akan saya bicarakan, teknisnya seperti apa pada saat pertemuan kita nanti. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Ibu Agnes sebesar 60 juta rupiah. Mohon ditandatangan.
Yoga Pratama.